Surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Ayahanda Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Presiden Republik Indonesia Ayahanda Prabowo Subianto yang kami hormati, kami para pelajar dari Luwu Utara ingin menyampaikan suara hati kami. Bapak Presiden, dua guru kami tercinta, Bapak Dr. Andus Rasnal MPD dan Bapak Dr. Andus Abdul Muiz, telah menjalani hukuman penjara 1 tahun dan baru saja mendapatkan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Padahal mereka bukan koruptor, mereka tidak merugikan negara. Mereka hanya ingin menolong para guru honorer yang 10 bulan tidak menerima gaji. Dengan penuh ketulusan, mereka menggerakkan urunan Rp20.000 dari orang tua siswa agar para guru honorer tetap bisa mengajar dan proses belajar mengajar di sekolah berjalan lancar. Jika tindakan tersebut dianggap salah prosedur, kami paham aturan harus ditegakkan. Tapi apakah kesalahan yang lahir dari niat kemanusiaan harus dibalas dengan penjara dan pemecatan tidak dengan hormat? Menurut kami, mutasi, pembinaan, atau teguran sudah cukup. Tapi yang kami lihat justru hati yang terluka, nama baik yang runtuh, martabat yang koyak, dan masa depan pendidik dan keluarganya yang hancur. Karena itu, dengan penuh hormat, kami memohon kepada Bapak Presiden atas nama kemanusiaan dan rasa keadilan, tolong guru kami, keluarkan gerasi atau abolisi dan atau amnesti untuk Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz. Pulihkan harkat dan martabat beliau sebagai guru dan manusia yang memiliki kehormatan. Mereka bukan penjahat, mereka adalah pahlawan pendidikan. Semoga suara kecil ini terdengar di istana. Semoga keadilan masih punya ruang di negeri ini. Hormat kami, Hafiza, pelajar Luwu Utara. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Sahabat Indonesia, itulah penggalan lagu persembahan kita sebagai anak bangsa kepada pahlawan tanda jasa guru. Nah, syair dalam lagu ini, bait demi bait, rupanya tidak dipahami oleh aparat penegak hukum di Luwu Utara sampai ke Mahkamah Agung. Ada 2 orang guru di SMA 3 Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bernama Bapak Abdul Muiz dan Bapak Rasnal. Ini dipidana dan bahkan setelah ada putusan MA kasasi turun, mereka dipidana lalu dipecat. Padahal mereka mengabdi sudah puluhan tahun menjadi guru. Ceritanya seperti apa? Ini berawal tahun 2018. 2 guru yang mulia ini masuk dalam komite sekolah. Kemudian dalam rembuk antar anggota komite sekolah termasuk wali murid, ada suara keprihatinan bahwa banyak guru-guru honorer di SMA tersebut yang belum terdaftar dalam Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan, sehingga guru-guru honorer ini tidak mendapatkan gaji atau honor sama sekali. Berawal dari niat mulia itu, kemudian komite sekolah memutuskan akan memberikan sumbangan sukarela orang tua murid 20.000 per bulan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak usah membayar. Bagi orang tua yang kebetulan anaknya lebih dari 1 di sekolah tersebut cukup membayar 20.000 saja. Ini kesepakatan rapat terbuka
rapat yang ada notulensinya, dan ini disepakati oleh rapat komite sekolah itu. Kemudian uang itu dikumpulkan, kemudian Pak Abdul Muiz ditunjuk sebagai bendahara dan menyalurkan kepada guru-guru di SMA tersebut untuk mendapatkan sekedar pengganti transport. Tidak banyak, hanya 200.000, ada 150.000 per bulan. Nah, ini sudah berlangsung beberapa saat dan ini merupakan niat mulia yang luar biasa dari guru untuk peduli sesama guru dan dari wali murid. Ternyata kemudian ada LSM yang mengatakan itu pungutan liar, lalu dilaporkan ke polisi. Yang membuat saya heran, polisi seolah buta nurani. Ini dianggap pungutan liar, menyalahi aturan, padahal ini adalah sumbangan sukarela. Ada kesepakatan bersama di komite sekolah itu. Kemudian dua guru ini, Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz ini menjadi tersangka sampai di persidangan. Sampai kemudian banding sampai kasasi sudah dihukum. Yang membuat saya heran yang pertama ini. Pertama LSM itu. Untuk apa mempidanakan seorang guru yang benar-benar mempunyai niat mulia? Kemudian bagi aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan di pengadilan, apakah tidak melihat tidak ada mens rea, tidak ada aktual melis, tidak ada niat jahat dari Pak Abdul Muiz maupun Pak Rasnal ini? Tapi tetap saja diproses, kemudian diputus bersalah, dipidanakan, sampai banding dan kasasi. Dan lucu, hakim di pengadilan tinggi pun, hakim agung di kasasi pun seolah-olah buta nurani. Seolah-olah hanya berdasarkan legalitis formal. Tidak melihat permasalahan bahwa cerita yang sebenarnya seperti apa. Tidak mengubris pembelaan-pembelaan dari wali murid, dari PGRI, dari siapapun. Tetap dipidana. Setelah itu yang heran lagi, justru setelah ada putusan kasasi, itu diberhentikan dari ASN. Coba bayangin hukum di negeri ini seperti itu. Untunglah ada media sosial yang bersuara. Yang tadi di depan itu adalah suara murni murid-murid di SMA 3 Lu Utara yang tidak ikhlas gurunya itu dipidana dan diberhentikan dengan tidak hormat seperti itu. Inilah kekuatan media sosial. Harus kita akui, suka atau tidak suka, no viral, no justice. Dan ternyata yang menimpa Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini seperti blessing in disguise, hikmah di balik bencana. Setelah mendapatkan bencana yang luar biasa, harkat martabatnya dihancurkan, dipecat dengan tidak hormat, ternyata kekuatan media sosial, kekuatan rakyat secara berjenjang. Terakhir tadi malam, justru Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz dihantarkan bertemu dengan Presiden Prabowo. Waktu Presiden datang dari kunjungan kenegaraan dari Australia, mendarat di Halim, dihantarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufi Dasko, kemudian Mensesnek untuk bertemu dengan Presiden. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempunyai kemuliaan hati, memberikan rehabilitasi hukum, memulihkan harkat dan martabat serta hak-hak dari Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Ini seperti cerita drama yang happy ending. Meskipun kita tahu perjalanan sekian tahun, dari tahun 2018 sampai sekarang, 7 tahun,
Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal mengalami proses hukum yang luar biasa yang menekan sisi moral, menguras energi, menguras pikiran, menguras dana juga mungkin. Hanya karena aparat penegak hukum di daerah buta nurani. Untung masih ada secercar harapan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jujur kemarin pada saat saya menerima banyak video-video dan banyak berita-berita itu, saya akan menyuarakan agar Presiden aware. Tapi ternyata tadi malam sebelum saya bersuara, sebelum yang lain bersuara, Presiden melalui Mensesnek dan Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko sudah bergerak, dan saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo, kepada Wakil Ketua DPR RI Bapak Ahmad Subidasko, kemudian Pak Mensesnek Prasetyo Hadi, dan orang-orang yang menghantarkan Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz sehingga bisa bertemu dengan Pak Dasko, bertemu dengan Mensesnek, dan akhirnya bertemu dengan Presiden. Tidak bisa disangka lagi. No viral, no justice. Kalau tidak viral, ini pasti tidak akan sampai ke istana. Sudah pasti tidak akan sampai di tangan Pak Dasko atau Pak Prasetyo Hadi. Kalau ini terjadi lalu viral lalu tidak berbuat apa-apa, bagaimana nasib Pak Abdul Muiz dan keluarganya? Bagaimana nasib Pak Rasnal dan keluarganya? Bagaimana dunia pendidikan kita? Ini tamparan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak buta nurani. Menegakkan keadilan harus pakai nurani. Jangan hanya mengacu pada kebenaran legalistik, tapi harus benar-benar diteliti dengan baik, ada mens rea atau tidak. Banyak koruptor-koruptor, maling-maling uang rakyat yang belum tersentuh. Harusnya itu yang menjadi sasaran Anda aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim. Bukan seorang guru pahlawan tanda jasa. Saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Pak Abdul Muiz maupun Pak Rasnal serta PGRI setempat serta murid-murid di SMA 3 Luwu Utara yang begitu gigih membela kehormatan dan martabat Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Karena benar, guru itu adalah pahlawan yang sebenarnya. Pahlawan yang tidak pernah diberikan gelar formal pahlawan nasional. Tapi kita semua termasuk saya, Anda dan semua orang bisa menatap dunia karena ada guru. Tanpa guru kita tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, kita tidak bisa mengerti ilmu pengetahuan, dan kita tidak bisa berdiri seperti sekarang. Itu semua adalah jasa guru. Kalau guru diperlakukan seperti ini, apa jadinya pendidikan kita? Apa jadinya generasi emas Indonesia? Kalau guru itu diperlakukan dengan seperti maling ayam seperti ini. Sekali lagi sahabat Indonesia, ini rasa syukur saya yang saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal sudah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Bahkan menurut saya ini adalah berkah di balik bencana. Bencana yang diterima oleh Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal akhirnya membawa berkah sehingga beliau langsung bisa diterima oleh Presiden. Ini ada fotonya tadi. Jelas mereka diterima di Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden menyempatkan hadir, dan ini tentu saja tidak akan terjadi kalau tidak ada effort yang luar biasa dari Pak Dasko maupun Pak Prasetyo Hadi. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, termasuk ke DPRD Sulawesi Selatan, PGRI dan sebagainya. Yang terpenting, saya mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang buat video di atas sehingga
masalah ini menjadi viral dan menjadi perhatian publik dan mendapatkan atensi serius dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan akhirnya nama baik, harkat dan martabat Bapak Abdul Muiz, Bapak Rasnal, pahlawan tanpa tanda jasa kita dipulihkan. Syukur, alhamdulillah. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.